8 bulan dari bunga. Panen. Wah, elah. Mantap ya. Bang, Ya, yang saya cicipin barusan ini namanya alpukat apaan? ini namanya alpukat Cipedak, Bang. 10 bulan sampai 1 tahun di sini. 50.075, yang begini? Cepet. Yang begini cepet. Cepet. Karena begitu ditanam rada cepetan dikit. Rada cepetan dikit. Nah, kan orang Jakarta pengen yang gede-gede cepet berbuah. Kayak abang ini di rumahnya ada 1 pohon ditanam. Kemarin panen berapa? Panen sampai 2 kintal. 2 kintal kali 50.000 aja deh, Bang. Udah 10 juta. Itu 1 puun. 1 pohon kan tetap dari biji dulu ya? Dari biji dulu nih. Tuh begini, Bang, awalnya. Ini biji berapa bulan nih bisa sampai keluar begini nih? Nah, cara nyambungnya nih sama Bapak nih. Dibuang dulu, Bang, daunnya semuanya. Dibuang dulu. Biar kagak layu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini romannya, Bang. Iya, iyalah. Montok banget kayak kita berdua. Alhamdulillah ya. Aduh, Bang Rijal saya cobain ya. Cobain, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kok bisa empuk begini? Lah, kan udah mateng dia. Umur berapa nih? Udah matang begini? Ini kalau begini umur 8 bulan setelah bunga nih. 8 Baru bulan bisa dari kita bunga. panen. Wah, elah. Mantap ya? Mantepnya ini. Ikan main dah. Kita balikin gini. Jadi bengkek. Cobain, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kagak pakai susu udah enak banget, Bang. Iya. Empuk banget lagi. Itu yang bedain alpukat ini sama alpukat luar tuh. Tuh. Bang. Dari Bang. Nyoplok. Kayak rambutan Aceh. Tuh. Kulitnya bisa nyoplok tuh. Keren. Gimana rasanya, Bang? Beda dari alpukat yang lain. Wah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, apa kabar semua? Ketemu lagi sama gue, Abang Narji, si Juragan Lahan. Kali ini di sebelah gue ada orang ganteng dari Betawi nih. Asik. Nah, namanya Bang Rijal. Gayanya koboi, hatinya ulama. Asik. Bang, Ya, yang saya cicipin barusan ini namanya alpukat apaan? ini namanya alpukat Cipedak, Bang. Asli dari Jakarta. Lah, alpukat, cepedak. Apa bedanya? Nah, sama alpukat yang lain? bukan alpukat rasa Cipedak, Bang. Tapi alpukat yang tumbuh di kampung Cipedak. Oh, karena ini kampung Cipedak dikasih nama Alpukat Cipedak. Alpukat itu yang kita tahu kan jenisnya macam-macam ya. Ada Benar. orang bilangnya ada alpukat mentega. Mentega. Ada alpukat. Ada alpukat aligator. Aligator. Banyak. Terus ada lagi yang rada-rada burik tuh, rada merah. Kalau udah matang, yang kulitnya. Oh iya, ada alpukat. Iya, banyak juga tuh yang kayak gitu. Nah, kan banyak jenisnya, Bang, nih ya. Ini alpukat Cipedak salah satunya nih, kulitnya sampai matang pun kulitnya hijau. Sampai matang hijau. Kulitnya hijau dan dalamnya kuning. Tapi dalamnya empuk banget ya. Empuk banget. Terusnya bisa dikupas tuh. Lah, coba itu. Mama, ibu-ibu yang mau bikin jus alpukat, ini paling kagak repot nih. Ya kayak repot. Pakai alpukat Cipedak. Sebetulnya nih makannya jangan begitu, Bang. Nih makannya begini nih, kalau alpukat Cipedak tuh biasanya makannya begini, Bang, nih. Kayak makan melon, Bang. Nah, memang alpukat Cipedak tuh makannya kayak buah pisang, Bang. Sebetulnya begini nih, dikupas nih, tuh. Iya, enakan begitu ya. Tuh, tapi Bang Tan udah pengen banget rasanya, ya kita makan begitu itu jadi, ya. Iya, Bang. Coba potongin saya. Gini caranya ya. Coba. Empuk lagi dia. Tuh. Iya. Pisang. Ini. Nah, Di kope ada kulitnya. di kopek kulit. Ya, dia jatuh. Dari atas dikit dicongkel. Kagak seret. Biasanya alpukat dimakan ada yang seret ya. Iya. Ini minyak kebanyak dia.
Berarti ini alpukat asli dari Betawi. Asli dari Betawi, Bang. Emang awal tumbuhnya di sini ya, Indonesia ya? Awal tumbuhnya di sini, menyebar hampir sekarang seluruh Indonesia udah kita kirimin nih bibitnya, Bang. Abang yang nyebarin Saya yang nyebarin sampai ke Papua Barat kemarin udah nyampe nih, Bang, alpukat. pohonannya? Iya. Bibitnya? Sampai udah pada berbuah. Berarti abang ini spesial jual bibitnya apa buahnya? Jual bibitnya, karena kita di Jakarta itu kita nggak memungkinkan untuk jadi hutan alpukat, kebun alpukat, tapi teman-teman kita di daerah kan pada punya lahan. Nah, kita udah punya kewajiban tuh, karena saya orang pertanian nih, anak-anak pertanian lulusan sekolah pertanian punya kewajiban tuh. Abang jadi Buat emang banyak jurusan pertanian? Jurusan pertanian. Jarang loh anak Betawi sampai sekolah tinggi. Berarti abang insinyur pertanian nih? Iya. Sidul juga nih. Bang, mulanya gimana nih? Sampai kepikiran malah alpukat Cipedak yang dinaikin. Alpukat Cipedak yang saya naikin lihatnya dari peluang, Bang. Yang pertama, saya anak asli sini nih, alpukat tumbuh di sini. Udah punya kewajiban saya untuk ngembangin ini. Yang kedua adalah ini puun punya nilai jualnya tinggi. Ini buah nih, Bang, sekilonya itu 50.000, isinya 2. Satunya jigo. Wah, satunya jigo. Iya kan? Iya. Ini kan kalau buat penghasilan lumayan ya, Bang? Lumayan. Nah, ini masalah nanti teknisnya, bagaimana cara menanamnya, mengembangbiakannya, gimana cara menghindari hamanya. Iya. Yang namanya hamanya ada aja kan ya? Pasti ada. Apalagi namanya alpukat itu memang sarangnya ular. Iya. Sarangnya ulet ya? Iya. Ulet bulu tuh paling betah di sini. Iya. Nah, nanti kita masalah teknisnya kita akan ngobrol lebih dalam lagi di kebunnya langsung. Langsung, Bang. Nah, ntar juga kita lihat bibit yang udah siap jual. Ya. Bibit cara menanamnya dari mana, caranya gimana. Ntar ya, Bang ya. Insya Allah. Sekarang kita cobain lagi, Be. Ajar Abah ya dah. Aduh, bisa begini tuh kulitnya tuh. Tuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunya mana? Susunya mana? Abang-abangan gue, adadian gue. Sekarang kita lihat ini perkebunannya yang udah siap dikirim nih ya. Ini udah siap dikirim. Udah hasil Sambung pucuk. Sambung pucuk. Okulasi ya. Okulasi. Iya. Ini umur berapa, Bang? Ini umur 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Udah bisa dijual nih? Udah bisa dijual. Berapa satu puun? Satu puunnya ada yang 50.000, ada yang 75.000. Nah, yang Ini kalau 50.000 yang gimana? yang 55.000 yang kecilan. Nah, kalau yang kayak gini kan 75.000 nih, agak gedean, Bang nih. Tuh. Tapi ini di karantina belah sini nih sebenarnya. Ada masalah? Yang belah situ tuh lihat daunnya bagus-bagus. Ini kenapa nih masalahnya, Bang? Ini kemarin udah sisa sortir. Oh, sisa sortir. Sisa sortir. Nanti ini kita bawa ke rumpin, kita tanam dari kebun. Kebun di barisan sendiri? sini. Iya. Oh, itu yang seger-seger itu, Bang. Nah, itu yang segar-segar tuh. Nanti itu yang kita jual tuh. Ini udah bisa tanam di tanah nih. Ini udah bisa tanam tanah nih, adik-adiannya nih. Ini adik-adiannya. Oh. Gitu jadinya. Nanam bareng atau enggak nih? Bisa ada yang 75, ada yang 50. Nanamnya bareng apa gimana? Nanamnya beda. Beda. Usianya yang itu udah 7 bulan, 8 bulan, yang ini baru 5 bulan. Gitu. Ini kalau alpukat ini bisa ditanam di pot nggak sih, Bang? Bisa sebetulnya. Ditanam di pot itu dia tabulam pot namanya, tanaman buah dalam pot. Tabulam pot. Iya, tapi buahnya nggak banyak. Kenapa? Buahnya karena dia nanam di pot itu kerdil dia. Nggak maksimal ya? Nggak maksimal, bonsai. Jadinya bonsai gini. Iya. Nah, ini yang umur 5 bulan. Itu 7 bulan. 7 bulan. Ini biasa ngirim sampai mana? Ini paling jauh kita kirim ke Papua Barat, Cang. Papua Barat. Papua Barat. Di sana lahannya bagus juga buat ini. Lahannya bagus juga dan alhamdulillah semalam dari petani milenial Young Farmer itu, Young Ambassador, kita ketemu orangnya langsung yang saya kirim. Oh. Ternyata bibitnya itu bibitnya udah pada tumbuh, Cang, di sana dia girang. Dia mau pesan lagi dalam waktu dekat ini. Wah, alhamdulillah Iya. ya. Kalau badan mau gerak mah apa juga jadi duit ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang udah 5 bulan sama 7 bulan nih. Iya, 7 bulan. Nah itu lagi pada ngapain itu? Itu lagi pada nanam tuh. Itu siapa, Bang, mirip Abang? Nah, itu adik saya. Dan Wah, lihat yuk sini berarti yuk. udah sekeluarga di mari. Iyalah. Bang, Ya, ya. ini adek. Nah, ini adek nih. Gedean adeknya. Siapa namanya nih?
Deden. Oh, Bang Deden. Iya. Akhirnya sekarang udah di sini juga nih. Iya. Ini proses apa nih, Bang? Ini mindahin dari kecil gede. Dari mindahin pot. Mindahin pot. Mindahin polybag ya. Iya. Kenapa dipindahin, Bang? Biar harganya tinggian dikit. Paling bisa dia ya. Ini umur berapa berarti? Ini umur hampir 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan sampai 1 tahun di sini. 50.075 yang begini. Cepet. Yang begini cepet. Cepet. Karena begitu ditanam rada cepetan dikit. Rada cepetan dikit. Nah, kan orang Jakarta pengen yang gede-gede cepet berbuah. Orang Jakarta apa instan sih. Iya. Makanan juga yang instan, pengen tumbuh cepet. Nah, Nggak tahu nih prosesnya kayak begini. Capek, Bang. Nih buat lo abang-abangan gue dan gue, kalau lo beli pohon jangan lihat harganya, lihat prosesnya. Betul. Hargain petani dah. Nah. Nih kotor-kotoran, main pupuk kandang, tuh main sekam, udah pada kotor, panas-panasan. Cuman beli cepet doang nawarnya sengkek banget. Ketemu Bang yang begitu. Ketemu yang begitu kan? Tapi nanti begitu dia berbuah, iya ya enak juga ya. Begitu. Nih di depan rumah, di belakang rumah, kalau ada halaman kecil aja, kayak abang ini di rumahnya ada satu pohon ditanam. Kemarin panen berapa? Panen sampai 2 kintal. 2 kintal, satu pohon. Satu pohon. Bayangin ya kalau kita punya lahan di kampung, tanemin ini dalam waktu 3 tahun, ngerawatnya bener. Bener. Hasilnya tuh bisa satu pohon aja 2 kintal. Ya kan? 2 kintal kali 50.000 aja deh Bang. Udah 10 juta. Itu satu puun. Satu pohon 10 juta ya. Tuh. Bang, ini cara ngerawatnya gimana nih? Penyakitnya apa? Nama penyakitnya gimana cara ngerawatnya? Nah, kalau rawatin kan begini Bang modelnya. Kita rawatin hampir sama pohonan lain. Hampir sama secara umum sama pohonan lain, cuma memang kita harus rajin ngontrol dia. Iya, dia kurang apa kalau kita sering lihat mah kita tahu. Gitu. Yang kedua adalah ketika dia misalkan dimakan ulet ya. Dimakan ulet. Kalau ngelihat dulu nih, uletnya satu apa uletnya banyak. Kalau uletnya satu mah kita ngambil pestisida langsung sayang. Rugi jebol kantong. Iya. Iya, mendingan kita tangkap pites matiin. Oh, masih bisa kendaliin. Kendaliin dulu. Kecuali kalau mereka emang udah geroyokan. Udah banyak baru kita Baru kita semprot. pakai pestisida. Iya, tapi Nah, kalau ini- buat pencegahan boleh. Nah, ini cara nanamnya gimana, Bang? Nah, cara nanam gimana nih? Cara nanam di tanahnya nanti prosesnya. Cara nanam di tanahnya kita cukup ntar gali lubang. Tapi kita belum gali lubang di sini nih. Di mana? Ntar kita gali lubang di sono. Oh iya, di sini gali lubang tutup lubang bayar utang. Di belah sana nanamnya? Ya. Waduh. Yuk, kita ikutin yuk. Nah, abang-abangan gue ada dan gue, ini sekarang kita pengen tahu bagaimana sih caranya mengembangbiakan bibit alpukat ini. Nah, ini babak siapa lagi nih? Ini baba saya, Bang. Babanya mah kurus begini. Iya. Anaknya kasih alpukat mulu jadi gede-gede banget. Ini mamanya yang bagus, semuanya cocok berarti. Lah, babanya begini anaknya gede-gede banget. Alhamdulillah ya, sehat ya. Salah pupuk kali. Sehat itu berarti. Ini orang tua, anak, adik semuanya udah di kebun aja gitu ya. Iya. Dan yang kita nggak nyangkanya, ini kenapa? Ini di Jakarta cuy. Ini di Jagakarsa ya, tepatnya di desa kelurahan Ciganjur. Jakarta Selatan. Ternyata masih ada anak muda kalau punya niat. Ini cuma 1000 meter aja hasilnya udah ratusan juta loh. Amin, insya Allah. Bisa ngirim sampai Papua, sampai Bali, sampai mana. Bibitnya itu kan luar biasa banget kalau kita mau gerak. Nah sekarang langsung aja nih caranya. Ini kan tetap dari biji dulu ya. Dari biji dulu nih, tuh begini Bang, awalnya. Ini biji berapa bulan nih bisa sampai keluar begini nih? Ini 2 bulan sampai 3 bulan Bang, baru kita sambung. Ah, cara Kondisinya nyambungnya itu begini. dari pohon yang mana? Nah ini pohon induknya, itu dari pohon yang udah berbuah, udah puluhan tahun. Adanya di Cipedak. Oh gitu. Gitu. Nih yang kemarin panen 200 kilo. Nah ini kita ambil pucuknya. Gitu. Nah ini kita sambung kemari. Cara nyambungnya? Nah cara nyambungnya nih sama bapak nih. Dibuang dulu Bang daunnya semuanya. Dibuang dulu. Biar kagak layu dia. Sebenarnya sih Bang Rijal itu cuma karena ada gue aja dia mau kayak begini. Sebenarnya udah jadi bos, tinggal nampung doang. Urusan nyambung-nyambung gini mah udah ada lu pengepulnya. Paling jago dia mah. Oh, sampai dihabisin gitu, Pak? Habis. Sampai trondol. Ini kan panjang ya, Ah. bisa bikin 2 nih. Oh, panjang bisa dibikin 2. Bisa kan dibikin 2 sampai 3 sambungan.
Nah, itu dihabisin juga. Gitu. Pokoknya daunnya sampai habis ya? Enggak, kita siasain. Berarti ini akan mempercepat proses pembuahan ya? Betul. Karena dari sambungan yang Oh iya. Mana solasinya, Pak? Solasinya mana? Ada. oh begitu caranya. Tuh. Ini nama dalam istilah pertanian apa nih? Grafting. Grafting ya? Sambung pucuk. Sambung pucuk. Bahasa kitanya enten atau stek. Stek. Iya. Ini dibilang stek batang ya? Ya. Ah gitu. Tuh. Berarti dia enak nih tua di atas ya? Iya. Jadi bawahnya masih muda, atasnya udah nenek-nenek nih. Berarti gitu ya. Dia cari makanan yang muda, Betul. yang ngebuahin yang tua. Iya. Jadi proses makin cepat gitu. Makin cepat. Gitu doang. Tuh, begini doang. Udah tunggu berapa bulan ke sini udah dijual lagi udah laku. Iya. Ini sampai 2 bulan 3 bulan lagi baru kita jual. Ini kita sungkup. 2 minggu hidup dia. 2 minggu dia baru jadi satu nih ya. Ya. Habis kayak gini naruh di tempat adem, tempat panas. Tempat adem. Tempat adem dulu. Tempat adem. Jadi kita lihat ini 2 minggu nih. Kalau dia berwarna coklat berarti mati. Kalau dia tetap berwarna seperti ini, berarti hidup. Hidup. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini udah jadinya nih. Ini udah 2 minggu nih. Oh. Sebulan tuh. Berarti ini Tumbuh lagi daun barunya. udah seger berarti ini tumbuh. Ya. Tumbuh berarti hidup. Cakep dah. Begitu aja kerjanya. Cuma kudu memang kudu sabar. Udah sabar. Iya. Yang namanya petani mah orang paling sabar di dunia. Gitu Bang Haji, gitu ya kan? Iya. Nah, Gampang, gini, kan? Pak. Saya pengen tanya nih biar motivasi buat anak muda. Baba ini kan Betawi. Biasanya orang Betawi itu kan paling ogah nyekolahin anak apa tinggi. Ini kenapa anaknya sampai di kuliah di pertanian lu? Udah orang Betawi kan mikirnya, lu gimana mau jadi direktur lu? Kalau sekolah lu pertanian gitu. Ya, ini sebetulnya sih tanpa dipungkiri nih, ini kemauan sebetulnya kemauan si anak. Gitu. Saya sih sebetulnya tadi nggak mau dia nyukalain di pertanian karena saya tahu saya sendiri ngelakuin di pertanian itu memang berat, kerjanya kotor berat dan orang bilang nggak menjanjikan. Tapi karena anak saya ini pendidikan pertanian dari dulu ya dari orang tua pertanian dan alhamdulillah udah buktiin. Sekarang dia udah bisa beli tanah, udah bisa beli rumah, udah bisa beli kendaraan. Alhamdulillah. Itulah yang saya motivasi. Langsung saya terjun, saya bantu anak saya. Tanah, rumah, mobil dari hasil pertanian. Dari hasil pertanian. Tuh, yang namanya pendidikan mah penting. Lo jadi orang Betawi. Kalau lo kagak mikirin pendidikan lama-lama udah lo sampai pindah ke ujung laut. Kegusur. Iya, betul, Bang. Inilah contoh yang sudah berhasil. Udah berhasil. Amin, insyaallah. Dan ngargain orang tua yang pastinya. Udah kayak begini aja orang tua dilibatin dan apa-apa cerita sama emak sama baba. Nah, Dan abang masih beruntung bang, masih lengkap orang tuanya. amin. Saya udah kagak ada dua-duanya. Udah kagak ada tempat cerita. Nah ini ilmu banget datang di sini, bukan cuma datang ke pertanian, tapi juga tentang bagaimana motivasi orang Betawi juga sekarang sekolah itu udah mulai pada dipentingin. Udah terbukti sama Bang Rizal dengan ayahnya ini, bagaimana orang Betawi sekarang itu dengan pendidikan akhirnya pendidikan itu berlaku di mana-mana. Meskipun Jangan pernah menyepelekan pendidikan, Bang. jangan pernah nyepelin pendidikan. Iya. Oke, abang-abangan gue, dedan gue, Bang Rizal. Ya, Minta motivasi dong buat anak-anak milenial yang mau mulai bertani atau udah mulai bertani. motivasinya gini, Bang. Teman-teman milenial yang sekarang berusaha di bidang pertanian, jangan kecil hati, sabar, nanti ada masanya. Kalau kita tekun pasti bakalan hasil tidak mengkhianati proses, Bang. Nah, di situ teman-teman diuji tuh. Tapi nanti suatu saat Kementerian Pertanian pun negara ini pasti membutuhkan teman-teman petani, makanya sabar. Sabar. Ya dulu saya jadi pelawak ditawain awalnya. Satu lagi, Bang. Apa lagi? Satu lagi begini nih. Sampai kapanpun produk pertanian dibutuhkan oleh manusia. Bener. Sampai akhir dunia kiamat pun dibutuhkan karena orang nggak mungkin makan plastik. Bener. Pasti Iya. makan produk pertanian. Maka jangan kecil hati di pertanian, maju terus, oke? Oke. Ya abang-abangan gue, dan gue, jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Yani, Abang Narji. Jangan lupa ya, kalau mau jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.